Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Dwi Rosyana dengan NIM 222211101052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produksi obat tradisional PT Asimas yang telah dijelaskan oleh Bapak Apoteker Fuma Aji Putra Pratama, S.Farm. Mengenai profil PT Asimas ini bergerak di bidang makanan, obat tradisional, dan kosmetika. Tentunya PT Asimas ini sudah memenuhi standar JPOTB dan HACCP, serta fasilitas sarana dan prasarana sudah memenuhi standar tersebut. Standarisasi dan produk PT Asimas ini distandarisasi oleh JPUTB, ISO dan HACCP, izin IOT dan IKOS. Produk yang bisa dikembangkan di PT Asimas adalah bentuk sediaan seperti suplemen, pangan fungsional, kosmetika. Ada juga PT Asimas ini memproduksi jamur dewa, bibit dari Brasil yang memiliki efek farmakologis, anti kanker, anti hipertensi, dan anti diabetik. Pendahuluan dan latar belakang, tantangannya yaitu banyaknya produk ilegal yang dipasarkan, tahap panjang dalam scale up produk dan perizinan, edukasi yang kurang ilmiah, dan banyak sekali penelitian di kampus yang belum dikembangkan menjadi produk. Masih perlukah mengembangkan produk bahan alam? Jawabannya itu sangat masih diperlukan karena di Indonesia sendiri ini memiliki ragam hayati yang sangat banyak sekali yang dapat dikembangkan menjadi produk-produk tradisional yang memiliki efek farmakologis tidak kalah pentingnya di produk konvensional. Pangsa pasar obat tradisional di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang sangat relatif stabil dari tahun 2006 atau 9,8% per tahun. Jamu ini telah digunakan sejak zaman kala yang dimana khasiatnya sendiri ini secara empiris dapat semakin baik apabila dapat didukung dengan bukti klinis dan ilmiah lainnya. Sudah menjadi budaya dan pangsa pasar obat tradisional dan customer health meningkat signifikan setiap tahunnya. Di sini dapat dilihat pertumbuhan masing-masing dari segi manajemen, itu banyak dicapai di pasaran. Pangsa pasar obat tradisional di Indonesia ini meningkat dari mulai tahun 2020 diproduksi 2020 diperkirakan 2028 hingga 18,8%. Kalau omsetnya ini dilihat pertumbuhannya 6,7% per tahun. Pengaruh digital ini sebagai atas popularity dan respon masyarakat pengaruh 3% dan sistem informasi global dari internet tersebut itu sangat berpengaruh. Berpotensi dikembangkan menjadi produk yang beraneka ragam. Obat tradisional atau bahan pangan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Investasi dan pembangunan IOT atau industri farmasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, cara tercepat untuk memiliki produk dengan formulasi sendiri ini adalah dengan bekerjasama kontrak produksi atau maklon. Mitra nanti akan mendiskusikan konsep sediaannya dengan industri obat. Sebagai apoteker yang lebih unggul dalam menilai atau menentukan riset pasar untuk memilih suatu produk yang unik, guna, dan tepat sasaran. Kita lihat nanti produk yang diinginkan di pasaran itu seperti apa. Klasifikasi produk di Indonesia ada makanan minuman, obat tradisional, kosmetika, suplemen, makanan atau vitamin. Nah, dari tahun 2018 sampai 2021 ini dapat dilihat siapa yang berkembang dari tahun ke tahunnya. Definisi jamu dan tingkatannya. Jamu ini merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan obat, dan bahan kimia. Untuk obat herbal terstandar, obat herbal terstandar, produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan
membuktikan keamanan dan khasiatnya, dilakukan uji praklinik dan uji klinik. Untuk perbedaan dari jamu OHT dan fitofarmaka ini dibedakan dari uji-ujinya. Untuk uji OHT sendiri dilakukan uji di hewan kurban praklinis, fitofarmaka dilakukan uji klinis. Untuk jamu hanya sebatas klinik saja. Mengenal izin edar, ada nomor izin edar yang terdapat pada slide. Lihat bahwa nomor izinnya setiap produk regulasi produk di Indonesia ini ada beberapa peraturan yang mengatur skala produk obat dan makanan harus terdaftar dan lolos oleh BPOM yang meliputi uji mutu, khasiat, keamanan. Setelah diuji dan dievaluasi, nanti baru mendapatkan produk dengan NDA. Regulasi produk di Indonesia ada 3 tahapan. Yang pertama registrasi awal, kemudian registrasi, dan yang terakhir melakukan evaluasi, baru nanti diterima, ditolak atau ditambahkan data lain. Tahapan kunci dalam hilirisasi produk herbal yang pertama reformulasi, menentukan dosis produknya efektif sesuai dengan prinsipnya. Kemudian reformulasi, setelah ketentuan dosis yang direformulasi bagus, maka ditetapkan formulasinya. Yang ketiga ada desain dan uji stabilitas. Kemudian yang keempat ada validasi proses, yaitu membuat plan skala kecil hingga menentukan proses yang valid. Yang kelima tentunya registrasi. Persyaratan yang dilakukan ada registrasi, yaitu master formula, surat perizinan kerja, kontrak, distribusi, pemasaran. Yang ketiga surat pelacakan. Kemudian ada registrasi, yaitu ada sertifikat analisis bahan baku dan kemasan, sertifikat analisa produk jadi, cara membuat protokol dan hasil uji stabilitas, rancangan kemasan, dan yang terakhir ada hasil registrasi. Untuk persyaratan untuk produk jadi ada beberapa parameter dan bentuk sediaannya yang sudah dijelaskan oleh Perkapol nomor 22 Produk obat tradisional low risk menurut BPOM komposisinya sederhana sehingga resikonya rendah. Bentuk sediaannya ada bentuk topikal seperti obat luar, minyak gosok, minyak kelapa, minyak komposisi tinggal seperti minyak putih. Ada juga sediaan oral seperti serbuk dan condet, yaitu ada beras kencur, kunyit asam, quinoa. Kemudian ada solusi yang boleh digunakan, yaitu bahan baku yang low risk terdapat pada daftar bahan baku low risk dari BPOM. Apabila tidak termasuk daftar, maka obat tradisional tidak dapat dikategorikan dalam obat tradisional dengan resiko rendah. Ini yang sudah ditetapkan oleh BPOM, ada minyak kelapa, minyak 100%, terus serbuk obat luar, cairan obat dalam, dan serbuk obat dalam yang sudah dijelaskan. Kemudian registrasi obat tradisional komposisi tunggal, obat tradisional dengan komposisi sederhana, non obat herbal terstandar atau fitofarmaka, bentuk tunggal dengan klaim khasiat sesuai dengan jenisnya. Simplifikasi registrasi obat tradisional jumlah kesehatan dengan komposisi tertentu hanya berlaku untuk pendaftaran produk lokal. Bahan-bahan yang termasuk dalam kategori OT dan suplemen kesehatan dapat dilihat pada surat edaran tersebut. Larangan dalam obat
impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Izin edar ini diterbitkan oleh BPOM, kecuali pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari, diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel daftaran produk penelitian atau produksi sendiri, digunakan untuk bahan baku dan tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir. Contoh pengembangan produk hasil riset dari PT Asiansa ini ada Medidea. Medidea ini produk riset dari Profesor Joko Agus, merupakan penelitian selama puluhan tahun pada satu tanaman yaitu teh hijau. Kemudian ada Diamorph, merupakan penelitian dari Profesor Suparjiman, yaitu diformulasikan dari tanaman herbal pilihan yang aman dan berkhasiat dari ekstrak manggis, ekstrak daun kubis kucing. Ocean Market, yaitu media digital dan platform penjualan online adalah media yang penuh akan persaingan produk, itu termasuk dalam Red Ocean Market. Jenis-jenis produk bahan alam yang prospek yaitu tentunya unik, bentuk sediaannya